Pertama, tadi saya dan Rahmat sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan penyidik dalam hal ini Kasubnit yang menangani laporan saya terhadap saudari Nikita Mirzani di respons ya. Dan sudah disampaikan bahwa surat pemberitahuan pemeriksaan, karena yang bersangkutan sekarang sedang berada di Tahti di Polda Metro, tepatnya di Tahti Narkoba, maka surat dimaksud telah disampaikan untuk dilakukan segera pemeriksaan terhadap saudari Nikita Mirzani dugaan penganiayaan yang dilakukan terhadap saya. Dan tadi saya sudah bertemu dan berbicara juga dengan Pak Kapolres, sudah chattingan, ketemu juga tadi, kalian lihat, confirm bahwa setelah pemeriksaan dia naik sidik. Karena kalau tidak naik sidik, saya akan teriak lagi. Teriak dalam pengertian saya akan melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya ini tidak boleh lagi terlalu lama. Karena sudah berjalan 2 bulan lebih. Gitu ya, Man, ya, waktu itu ya. Jadi tadi sudah bertemu langsung, dan karena dia 2 kali dipanggil tidak datang, maka gelar memerintahkan periksa dia dulu. Meskipun hasil gelarnya itu sudah mengarah kepada naik sidik. Dan saya tidak mau kalimat-kalimat nanti-nanti, maka saya tanya tadi, ada Bu Ade ya, bahwa confirm. Kalau nggak confirm, wah ini berarti ada permainan. Pasti saya akan lawan. Jelas. Adapun kaitan dengan saya dan dia, urusan saya mau bertemu, saya ulangi lagi. Itu ada hal yang berbeda. Saya ingin mencari titik temu dari, ya ingat ya, dari kisruhnya. Titik temu bukan berdamai, titik temu untuk mencari mata rantai, benang merah, siapa, berbuat apa, itulah yang ditindak dalam kisruh dunia skincare saya. Poin pentingnya sekali lagi agar Oki diperiksa, Dr. Oki Pratama diperiksa, karena sudah berseliweran informasi tentang dia. Bahkan ada juga Daviena yang disitu menyebut-nyebut angka 15M. Betul atau tidak, itu urusan cyber Polda Metro Jaya untuk mencari aspek kriminalnya di dalam. Itu penegasannya. Kemudian saya juga sudah bertemu dengan Kanit PPA, yaitu saudari AKP Citra, yang juga tadi sudah bertemu langsung, dan beliau mengatakan 2 hal. Pertama, akan mengupayakan sebelum Lebaran kasus atau berkas dari saudara Fadel Al-Fajar Bajideh dilimpahkan ke penyidik, ke kejaksaan. Tentu dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Itu confirm. Karena saya mengatakan jangan terlalu lama lagi, supaya ceritanya tidak berkembang di mana-mana dan bias kemana-mana. Jadi Kanit mengatakan, Bang, kami akan maksimalkan sebelum Lebaran berkas sudah dikirim. Semoga semoga JPU, jaksa pemeriksa di sana tidak terlalu lama memeriksa berkas ini, supaya bisa P21 tahap 2. Kalau tahap 1 lengkap, baru penyerahan tersangka. Yang ketiga, Kanit mengatakan dalam hal ini AKP Citra, bahwa permohonan penangguhan yang kami ajukan, itu Mat ya,
Dan meskipun kami tahu ini sulit untuk dikabulkan, karena jurisprudensinya pun susah kita mencarinya, belum ketemu kayaknya. Jadi tadi saya tanya lagi, bagaimana dengan permohonan penangguhan? Dijawab confirm, Pak Kapolres, Kasat, dan pimpinan menolak penangguhan dimaksud. Jadi mereka mengatakan penangguhan tidak dikabulkan, mereka akan concern pada pelimpahan berkas ke kejaksaan. Nah, poin ini perlu saya sampaikan, satu, agar dipercepat, kalau itu memang tidak ditangguhkan, percepat prosesnya supaya cepat sidangnya. Yang kedua, kasus terkait dengan saya tadi, percepat prosesnya supaya tidak terlalu lama. Yang terakhir, adapun laporan NM terhadap saya dan Bu Ade dan lain-lain, semuanya kita pandang secara equal. Kami pun tidak mau diistimewakan. Silakan. Kalau kami dilaporkan, kami taat hukum. Nah, kita kooperatif. Tapi dia yang tidak kooperatif. 2 kali dipanggil tidak datang, digelar, perintah gelar. Nah, sekarang kan nggak bisa lagi. Orang memang dia di sana. Nah, jadi banyak yang bertanya apakah Rasman sudah damai, termasuk penyidik nanya ke saya. Bang, bukannya sudah damai? Sampai bilang damai. Tidak ada damai, mungkin cerita Arif itu. Cerita-cerita itu.